So guys, ini udah jam 10 malam dan kereta aku jam setengah 1 malam. Ya, kenapa aku gasik banget ya? Karena aku jujur lewat di dalan misalnya aku tuh makan jam setengah rolas bengi kan. Jadi aku memutuskan untuk mangkat gasik wae. Dan ini akan menjadi perjalanan pertamaku ke Cirebon. Ini detail perjalanannya, silahkan di screenshot. Yap, sampailah kita di stasiun Purwokerto. Turun dari peron ini aku belok ke kanan, ini ada musola, ada toilet, dan juga ada cafe outdoor. Habis itu kita ke kiri, di depan sana udah ada pintu keluar. Nah, biasanya di sana juga udah banyak banget driver-driver yang mau ngangkut penumpang, jadi nggak usah khawatir, nggak ada kendaraan walaupun tengah malam. Ini ada pos kesehatan sama nursery room. Lanjut ini ada CFC juga, ini buka 24 jam deh kayaknya. Habis itu ada seperti biasa roti ya langganan. Indomaret Point pun ada dan masih buka tengah malam. Terus si Alfamart Bin pun masih ada tengah malam nih. Kalau Loko Cafe tutup sih, ini jam 2 malam ini. Nah, kalau di sini tuh tempat ruang tunggu, tapi biasanya ada live music, ada workspace-nya. Sumpah ya, ini bener-bener stasiun yang proper banget. Keren banget sih kata aku. Ada vending machine-nya juga, ada dispenser air minum juga. Pusat oleh-oleh jam 2 malam masih ada yang buka. Nah, ini kalau misalnya kamu mau ke cafe yang lebih proper buat WFC, nah ini masih buka nih jam 2 malam nih. Kalau ini nanti lanjutinnya sama yang di luar ya. Berhubung aku udah dapat tiket Cakrabuana Tarsusnya ya, jadi aku sekarang mau ke pintu keluar dulu buat keluar, terus buat check in. Sebenarnya kayaknya bisa deh check in tanpa keluar dulu, tapi aku kepo kan stasiun ini bagian depannya tuh kayak gimana. Terus sebenarnya tadi tuh nggak cuma ada satu pintu keluar, tapi ada satu pintu keluar lagi, yaitu pintu keluar barat. Nah, ini aku udah keluar lewat pintu keluar yang biasa. Terus sekarang lagi menuju ke bagian keberangkatan. Info aja sih, masih ada space kosong nih kalau ada yang mau ngisi nih. Lumayan gede nih. Nah, nih hubungi. By the way, ini stasiunnya gede banget coy, dari ujung sana nyampe ujung sana. Terus nanti buat keberangkatannya kita harus muter dulu. Ini naik ke atas terus. Nah, kesini nih. Terus nanti kesini sini. Oke, kita menuju ke bagian keberangkatan. Jujur sebenarnya aku tuh nyari spot yang kayak tulisan Purwokerto tapi di gedung tinggi gitu. Di mana coba ya? Nggak nemu dari tadi. Sekarang aku paham kenapa ini tuh dibuat kayak tangga naik gitu. Soalnya kan di sini ini tuh di bawah jembatan ini itu tuh ada jalan raya. Terus di sini ini tuh itu tuh juga jalan raya coy, makanya waktu kita naik nanti kita ketemu sama parkiran motor, dan parkiran motor ini sejajar sama jalan. Nih jalan ini nih. Aduh, kaget, astagfirullah. Nah, no, motor lewat no. Nah, Kereta api Progo dengan nomor A2 masuki jalur 3. Pintu masuknya. Langsung disambut sama mesin ATM sebanyak ini ya. ATM aja nggak ada isinya. Mesinnya akeh banget. Ada BSI juga BTW. Nah, ada Tomoro Kopi juga buka lagi. Ini buat beli tiket. Terus ini ada jadwal keretanya. Nah, ini jadwal. Oke banget jujur. Tongjinya tutup. Oh, yang sini kali ya. Sek bentar. Aku mau nyari spot yang bagus. Ya, selain ada musola di dalam, nah di luar ini tuh ada musola juga kalau misalnya kalian mau sholat di luar.
Sekarang gue tahu spot foto yang orang-orang itu lihat. Bentar. Aku ngerusuk iki. Nah, iki lho spotnya. Tapi kok anu si lampunya rawrep kabeh jadi elek. Nggak ya, karena aku udah nemu, jadi aku mau check in aja. Sekalian nanti mau sholat. Soalnya saya mas jam 4. Anu sih, lemajeng jam 4:30 sih, tapi berapa lah. Apa ya wis lah mlaku-mlaku sik kali ya. Kereta. Nah, ini cetak tiketnya, terus di sana kamu bisa face recognition. Terus di bagian sana itu tuh ada lift prioritas, terus nah ini eskalator yang kita lihat tadi tuh di sana. Jadi sebenarnya kita tuh tadi kalau mau check in lagi, kita tuh nggak usah keluar. Kita langsung bisa naik lift terus check in di sana. Terus di sini tuh ternyata ada dudukan kayak gini, coy. Karena Dewi so turu ya ket mau nang kene astagfirullahaladzim. Ini sadar. Mau bilang ini ada kursi pijet ya kalau kalian mau pijet. Tuh bisa 10.000, 20.000, 50.000. Bayarnya pakai kris. By the way, ternyata di bawah eskalator itu tuh ada toilet, kursi pijat, mainan bocil, sama kursi tunggu lagi ya. Banyak banget kursi tunggu. Mohon maaf nih. Sekarang kita menuju ke peron. Ketanggungan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun, Ketanggungan, persiapkan diri Anda. Rame banget ya Allah. Nah, kalian bisa lewat ini nih, turun ke sini. Tapi aku mau kamar mandi dulu. Ya, dari sini bisa, Mbak. Di sini nih. Kamar mandinya dekat musola. Berarti di luar posisinya. Iya. Oke. Kalau di dalam di lurus. Tapi pintu keluar satu-satunya ini. Ada 2 pintu, Mbak, pintu selatan sama utara. Kalau Mbaknya kamar mandinya mau di dalam lurus. Ini di luar. Dekat musola pintunya. Dari terowongan nanti kalau udah muncul kayak gini, exit di sini tuh kalian bisa keluar langsung. Kata bapak porternya ini jalan terdekat kalau mau keluar. Terus di sini ada toilet, terus di sini musolanya. Udah nyampe dan jujur gue nggak tahu sih ini tuh arahnya kemana ya. Tapi aku mau nyari buat mandi dulu aja. Ziarahnya udah selesai. Terus ini aku mau jalan ke Masjid Syarif Abdurrahman. Sebenarnya dia tuh nggak ada sangkut pautnya sama Sunan Gunung Jati ya, tapi karena deket dari Sunan Gunung Jati, jalan kaki itu bentar doang. Akhirnya aku memutuskan buat ke sana karena kata orang-orang bagus banget gitu. Nah, ini udah ada di depan aku. Mari kita cari pintu masuknya. Ternyata emang bagus banget sih. Nah, ini dia pintu masuknya. Ternyata secakep ini. Ya Allah, agak ini ya. Agak menyesal tidak membawa tripod. Cakep banget kan. Masya Allah. Terus pas kita jalan lagi, dan kita akan nemu kolam. Terus ada ini jalanan estetik ini buat foto-foto. Terus di sana juga kolam lagi. Terus ini itu udah pelataran masjid sih di situ. Sepi sih, soalnya masih jam 9-an. Vibes-nya enak banget sumpah nek goling-goling soalnya dek niki isi ono angin sepoi-sepoinya juga gitu loh. Terus beberapa spot yang teduh gitu loh, nggak kayak semuanya terpapar sinar matahari gitu loh. Mantap. Tapi iki aku ki yo golek nasi jamblang, ngerti nggak sih nasi jamblang. Tapi nang kene kira nasi adol, malah adolnya empal-empal. Aku mau.
Boleh nanti ya, saya tak Google ya. Ternyata tuh nasi jamblangnya tuh deket banget coy. Kalau tadi jalan kaki tuh gak apa-apa. Tapi ya udahlah, soalnya kan mangkate mau kan ternyata muter ya. Jadi aku ki batin kok kayak adoh banget. Makanya aku baline kayak ya wis lah gojek meneh wae, tapi ternyata pas sesukan kan lah kor seuplik kor kene kono kor nyebrang rel doang. Kayak astagfirullahaladzim. Ya wis lah, sekadung. Berhubung aku wis waregen ya mak nasi jamblang mau, jadi adewe saiki muter-muter seperti biasa melihat-lihat apa aja yang ada di stasiun Cirebon nih ya. Ini bagian ujung ya, paling ujung ini ada ya kantor-kantor gitu. Terus yang bagian ini nih, kedatangan ini tuh pintu keluar yang kalau kita nggak masuk ke lorong tangga tadi. Terus itu ada restoran Pring Sewu, terus ini juga kayak ada cafe gitu. Terus lanjut ke sini. Ini ada luxury lounge. Nah, kalau kalian naik kompartemen, kalian bisa mampir ke sini gitu ya. Terus di sampingnya ini ada tempat loket gitu, seperti biasa. Ini juga lagi sepi sih, jujur. Mari kita jalan ke sana. Terus di sini ada kayak minimarket gitu. Terus di sini ini kayak spot foto enggak sih? Terus ke sana. Nah, terus yang ada mobil itu tuh tempat drop off sama tempat kalau kita check in tiket gitu. Nah, terus ini ada tempat buat cetak tiket. Terus di sini ada face recognition. Terus di sini kalau kalian mau check in pakai manual. Di samping cetak tiket itu ada locker sama ada Alfamart. Terus ada Roteo juga. Ini ada pusat oleh-oleh. Ini ada Indomaret Point. Terus ini pintu keluar kalau kita lewat terowongan tadi. Dari pintu masuk ini langsung ke kanan aja, soalnya kalau ke kiri ke pintu keluar deh. Nah, ini ke kanan ini ada air minum, ada minimarket, habis itu ya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh kayak kalau nggak salah tuh ruang tunggu yang buat luxury lounge gitu loh yang tadi kita lihat. Nah, ini toiletnya kalau ada di dalam stasiun. Itu pintu keluar yang dari di dalam stasiun yang nggak naik tangga tadi. Terus di depannya ada pos kesehatan sama musola. Lokomotif tuh kalau habis dicuci beneran kayak bersih banget gitu ya ternyata. Kan selama ini kalau naik lewat ki kayak buluk banget kan lo lokomotif iki.